Shalom, puji Tuhan. Mari kembali bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cerita yang sederhana dan sungguh ini cerita yang sangat menguatkan. Bukan hanya sekedar cerita, tetapi kejadian yang sebenarnya. Dikatakan Yesus ada di pantai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nah, dari sisi Yesus, kita melihat bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan firman di bait Allah, tetapi bahkan di luar bait Allah, di luar waktu-waktu ibadah, Yesus tetap menyampaikan firman Allah dan dikenal sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau kita melihat beberapa pendeta, sungguh-sungguhkah kita bisa melihat mereka itu adalah pendeta ketika di luar gereja? Tetapi Yesus di sini mau di bait Allah ataupun di luar bait Allah, mau waktu ibadah atau di luar ibadah yang resmi yang dibuat bait Allah, orang-orang tetap merindukan dia untuk menyampaikan firman Allah. Ya. Jadi kalau kita itu memang penyampai firman Allah, kita memiliki firman lah. Ini akan secara umum kemudian, kalau kita memang memiliki firman, mau di gereja, mau di luar gereja, mulut kita akan mengeluarkan firman. Bukan hanya kalau menyampaikan firman di gereja, bukan. Di luar pun kita akan tetap menyampaikan firman. Beberapa orang yang kenal baik dengan saya, kalau saya melayani di tempatnya, atau bahkan saya datang ke gerejanya tidak menyampaikan firman di tempatnya, mereka selalu mengundang saya untuk makan. Nah, makan. Pada waktu makan, itu akan selesai 2 jam, 3 jam. Kami banyak berbicara dan orang-orang itu berkata begini, "Nah ini loh, kami itu lebih banyak dapatnya kalau ngomong-ngomong waktu makan dengan Pak Yusa daripada di gereja." Di gereja dapat, tapi pewahyuan demi pewahyuan seringkali mengalir ketika kita ini dalam cara santai seperti ini. Jadi kita lihat bahwa kalau kita memang memiliki firman, firman itu tidak terbatas hanya kita akan sampaikan ketika ada ibadah resmi. Ya, saya katakan ibadah resmi maksudnya di bait Allah, di gereja. Tetapi itu juga akan terus menguasai kita dan akan keluar dari kita dimanapun kita berada dan kapanpun ada orang yang akan mendengarkan.
Kemudian dari pihak umat, dari pihak jemaat di sini dikatakan sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini bukan waktu ibadah, ini di tepi pantai. Mereka begitu haus mencari Tuhan dan ingin mendengar firman-Nya. Ayo berandai-andai sekarang kita lihat kembali kondisi gereja. Seandainya tidak ada waktu ibadah, mau gereja kecil, mau gereja yang super besar, apakah jemaatnya tetap memiliki rasa haus dan lapar akan firman? Atau cukup pada waktu ibadah mereka habiskan semua tenaganya untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, di luar mereka bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Dan tidak ada kerinduan sedikit pun untuk mencari firman di luar waktu-waktu ibadah. Apakah ini yang disebut kebangunan rohani? Apakah ini yang disebut iman yang benar? Tetapi kita melihat di sini begitu sederhana. Sementara orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Sidang jemaat, di luar waktu ibadah, di luar hari Minggu, di luar hari Rabu. Apakah Anda tetap merindukan firman? Apakah Anda menyetel YouTube Anda? Apakah Anda menyetel apapun itu yang berisi firman Tuhan? Atau sama sekali tidak peduli? Atau Anda mengatakan ada yang lebih penting? Sangat konyol ketika kita berkata ada yang lebih penting daripada firman. Ya. Ayo pikirkan, ini hari-hari terakhir, ya kan? Hari-hari terakhir. Kita melihat keputusan-keputusan pemerintah yang konyol. Jangan sampai kita juga dalam iman kita mengambil keputusan yang konyol. Yang tidak penting kita anggap penting, yang tidak penting kita bahas seluar biasa. Ya, luar biasa kita bahas. Tetapi ketika menginjak yang penting kita pelongo-pelongo, tidak ngerti apa-apa. Berapa banyak kalau kita sudah bicara firman, kita hanya diem, tidak ngerti. Bahkan mendengar aja tidak ngerti, apalagi mau ngomong. Tapi kalau coba bahas soal uang, bahas kalau yang laki bahas perempuan, yang perempuan bahas ya laki dan itu seru, heboh. Berarti kan kita hidup dalam kekonyolan. Kita mementingkan yang tidak penting sedangkan yang sangat penting yaitu firman. Tidak ngerti apa-apa. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayo ayat ini bandingkan dengan gereja kebanyakan. Di luar gereja, sungguhkah kita bisa berbondong-bondong, berduyun-duyun, betah untuk mendengarkan firman Tuhan? Seperti yang saya katakan, bahwa di banyak gereja sekarang itu, firman itu didiskon. Ya, dulu masih tahun 2000-an, firman Tuhan itu 1 jam. Terus melangkah maju jadi 50 menit. Kemudian jadi 45 menit. Sekarang ada yang 30 menit. Lebih parah lagi, 1 jam aja lah semuanya selesai, diringkes, ya kan? Jadi rasa haus dan lapar akan Tuhan itu banyak tidak dimiliki loh oleh jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Dan Tuhan tidak tertarik hanya dengan ibadah seminggu sekali. Tidak. Tuhan tertarik dengan hati yang bergairah,
hati yang selalu haus akan Tuhan, hati yang selalu merindukan Dia, hati yang dipenuhi Dia, sehingga dalam setiap aktivitas, dalam setiap pembicaraan kita, selalu ada Dia. Saya tekankan, ini akhir zaman. Bagaimana dengan kasih mula-mulamu? Bagaimana dengan gairahmu? Ini akhir zaman. Kapanpun bisa terjadi hal-hal yang kita tidak duga. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Sementara orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Anda bayangkan keadaan kata ini mengerumuni. Ini kan seru kan? Agak ada dorong-mendorongnya kan? Iya kan, mengerumuni. Sama seperti pemazmur mengatakan, aku mendahului orang banyak ketika waktu ibadah. Aku tidak mau terlambat. Aku tidak mau kalah dengan orang lain. Aku ingin yang terdahulu. Awal aku ada di tempat ibadah. Itu kata pemazmur. Lucu juga kembali orang Kristen. Yang dielu-elukan, yang diidolakan pemazmur. Pemazmur. Iya kan? Pujian penyembahan pemazmur. Punya apa enggak hati seorang penyembah? Yang selalu haus. Yang kalau ibadah jam 6 datangnya jam 6 kurang 10, jam 6 kurang 30. Tetapi kita memiliki jemaat yang datangnya terlambat. Waktu firman pura-pura tidur lagi. Waktu persembahan kencing terus. Ya. Kita memiliki jemaat yang modelnya gitu loh. Untuk mengerumuni Yesus, mengerumuni untuk mendapatkan firman sedikit. Sedikit sekali. Nah, kita lanjut di sini. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari antara perahu. Bandingkan dengan kata-kata Simon Petrus yang mengatakan begini, Guru, ayat yang kelima, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Ketika engkau gagal dalam pekerjaan, ketika target yang ingin dicapai tidak tercapai dalam pekerjaan, masihkah engkau mau dan bersemangat untuk melayani Dia? Ketika doa-doamu sementara belum dijawab, masih tunggu waktu. Pak, tunggu ya tunggu, tapi sudah 20 tahun. Belum 25 tahun, saya katakan. Ya kan? Nanti kalau 20 tahun, 25 tahun, saya katakan belum seperti Kaleb, belum 40 tahun. Ya. Nah, sementara Anda menunggu doa yang Anda ingin segera dijawab tetapi belum dijawab, masihkah engkau mau dan bersemangat untuk melayani Tuhan? Ketika engkau sedang lelah karena sudah kecapean bekerja, dan dalam pekerjaanmu juga engkau sepertinya gagal, masihkah engkau mau ketika disuruh untuk melayani? Ada seseorang yang telepon saya, Pak, saya doakan saya. Saya mau mengundurkan diri dari ketua FA. Loh kenapa? Saya katakan, iya Pak, saya malu. Saya malu karena pekerjaan saya gagal. Dia bilang, loh apa hubungannya pekerjaan gagal dengan jadi ketua FA? Saya kok sepertinya
hanya ngomong Pak, tapi tidak terbukti lewat diri saya sendiri. Loh, memangnya kalau gagal sekarang itu akan menjadi kegagalan terus menerus? Kan tidak kan? Kalau dia sadar dia ketua FA, dia gagal. Seharusnya kan firman yang dia miliki itu sekarang diandalkan untuk mengubah keadaannya sekarang. Bukan mundur. Iya Pak, tapi apa kata orang? Oh, repot kamu ketua FA kalau tergantung dengan apa kata orang. Saya bilang. Hatimu benar apa enggak di hadapan Tuhan? Benar Pak. Ya sudah lanjut saya katakan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ada seorang ibu yang setia mendengarkan selalu khotbah-khotbah saya itu. Dan menyinggung soal ujian penyembahan, soal WL. Pertanyaannya begini. Pak Yusa, apa tidak tersinggung WL itu mendengar? Pemain musik mendengar khotbah Pak Yusa. Saya bilang, enggak Bu. Kalau mereka tersinggung kan urusan mereka dengan Tuhan. Oh iya ya, hebat juga ya. Oh, WL Anda dikatakan juga hebat loh. Enggak tersinggung katanya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa bayangkan banyak jemaat, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sebenarnya tidak haus akan firman Tuhan dan bahkan tidak mengerti firman Tuhan. Di sini jelas dikatakan bahwa mereka itu sedang membetulkan jalannya. Bayangkan sudah tidak dapat hasil, masih tugas belum selesai membetulkan jalan. Disibukkan oleh Tuhan Yesus. Yang tiba-tiba naik ke perahu dan minta ayo bawa agak ke dalam. Loh. Ya. Bisakah Anda meredam segala kekecewaan dan ketidakmengertianmu dan tetap mau mentaati Tuhan? Tetap mau melayani Tuhan. Jangan selalu berkata, apa untungnya saya melayani Tuhan? Ini buktinya saya melayani Tuhan jadinya seperti ini. Itu sementara. Kalau terus berlanjut, yang tidak kelihatan kekal, yang kelihatan hanya sementara. Anda mau tukar yang kekal dengan sementara? Bodoh. Bahwa bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan sekarang, yang sepertinya tidak menghasilkan, tetapi kita tahu ada upah yang kekal yang menanti kita. Oleh karena itu jangan putus asa, terus kerjakan saja. Saya ingat kalau sudah bicara seperti ini, saya ingat pengalaman saya ketika masih pengerja. Saya berkata pada istri saya, karena kekurangan uang kan menghibur diri sendiri kan. Tidak usah tunggu hiburan orang lain. Saya katakan, Vin, nanti tahun depan kita pasti diberkati Tuhan. Waktu berjalan, tahun depan hampir habis, istri saya berkata, mana Sak katanya tahun depan? Oh iya tahun depan. Tahun depan hampir habis, mana Sak katanya tahun depan? Iya tahun depan. Untungnya saya kan tidak nyebut tahunnya kan. Pokoknya tahun depan. Jadi Anda tidak boleh lelah. Anda tidak boleh mengatakan, aku mau istirahat Tuhan, aku capek, sudah kerja tidak menghasilkan, masih mau pelayanan lagi. Petrus tidak seperti itu. Disuruh dorong, dia dorong. Ya kan? Bagaimana dengan kita? Sudah kerja maunya sendiri. Pas waktu ibadah katakan, saya capek kerja. Loh, siapa yang nyuruh kamu kerja? Kan maunya kamu sendiri. Kalau ibadah sekarang yang nyuruh Tuhan. Mau kamu alasan capek gara-gara kamu lakukan kemauanmu sendiri. Ingat loh, bekerja tidak salah. Tapi jangan jadikan alasan capek bekerja makanya tidak ibadah.
Jangan. Capek bekerja makanya istirahat melayani Tuhan. Jangan. Kerja itu kan keputusan kita sendiri, kita tahu itu benar. Sudah kerjakan, tapi jangan mengenyampingkan yang penting, yang terpenting, yaitu melayani Tuhan. Seringkali pikiran dari kebanyakan orang terbalik. Melayani Tuhan itu nomor kesekian. Mengerjakan pekerjaan sendiri itu yang utama. Tahukah Anda bahwa sebenarnya dengan sikap hati yang seperti itu menyebabkan kita hidup dalam kutuk. Nah ini banyak orang Kristen tidak terima kalau sudah dikatakan engkau hidup dalam kutuk. Ketika kita menduakan Tuhan, ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, kita hidup dalam kutuk kok. Celakalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah orang yang menjauh hatinya, menjauh dari Tuhan. Ayo bandingkan iman kita dahulu dengan sekarang. Kira-kira hati kita ini mendekat sekarang ini ke Tuhan atau menjauh dari Tuhan? Jangan bilang tidak tahu. Itu sangat mudah kok. Kalau asal kita mau jujur terhadap diri sendiri, kita tahu kok. Kita ini sedang mendekat pada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi hati-hati, saya mau tekankan kembali, ingat ini akhir dari akhir zaman. Ya. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Anda mempunyai uang yang sangat banyak. Bisakah, beranikah Anda lebih percaya kepada Tuhan daripada uang Anda? Anda mempunyai keahlian yang luar biasa. Anda mungkin jenius di satu bidang. Bisakah atau beranikah Anda mempercayai Tuhan dibanding keahlianmu yang jelas-jelas sudah diakui oleh banyak orang? Oh, ini kalau kita hadapi dalam kenyataan ini tidak mudah loh. Kalau hanya ujian seperti PMP itu gampang sekali. Ya, zaman kita kan PMP kan. Kalau ada seorang ibu tua, nenek tua naik ke bis, ya bis kota, tidak ada tempat duduk. Apa yang kalian lakukan? A, berdiri dan memberikan tempat duduk pada nenek itu. B, pura-pura tidur. Enak ngisi. A, ini pasti A. Tapi yang kita lakukan A atau B. Ya. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Kalau ditanya, wah sudahlah, mengasihi pekerjaanmu atau Tuhan? Pasti jawabannya Tuhan. Yang dilakukannya mengasihi pekerjaannya. Ya. Nah, di sini saya mau tantang kita semua untuk mengkoreksi diri kita. Seandainya kita punya keahlian, seandainya kita punya uang yang banyak yang bisa menolong kita, masihkah kita mau dan berani untuk lebih mempercayai firman Tuhan daripada uang atau keahlian kita? Petrus seorang yang ahli dalam membaca cuaca, bagaimana angin, bagaimana pengaruhnya kepada ikan, kapan ikan muncul dan sebagainya. Petrus ahli sudah. Dan kalau Tuhan katakan, ayo ke dalam, kemudian tebarkan jalamu.
Petrus awalnya dengan keahliannya dia berkata, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Ikan seharusnya muncul di waktu malam, Guru. Malam aja gagal. Apalagi setengah hari seperti ini." Lalu Petrus bisa saja melanjutkan begitu kan. Apalagi tengah hari seperti ini. Enggak mau Guru, capek. Jala belum selesai kok sekarang suruh. Ya kan. Ini baru dibersihkan separuh Guru jalannya. Kok sudah mau? Bisa aja seperti itu. Tetapi Simon Petrus berkata, "Tetapi karena perkataanmu." Terjemahan lama mengatakan, "Karena engkau berfirman, aku akan melakukannya." Karena Tuhan berfirman. Karena Tuhan berfirman. Ketika engkau tidak punya uang dan Tuhan berfirman, aku akan memberikan kelimpahan. Berani percaya ke Tuhan atau enggak? Ketika engkau sakit parah dan divonis dokter tidak ada harapan. Dan Tuhan berfirman, engkau tidak akan mati tetapi akan melihat hari-hari yang baik bersama orang-orang hidup. Anda percaya yang mana? Kalau hanya suruh milih, gampang, sudahlah. Seperti ujian PMP yang saya sebutkan. Tetapi kalau Anda mau jujur terhadap diri sendiri, saya mau katakan, mempercayai Tuhan dalam keadaan kritis itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tapi, nah kalau sudah ada tapinya itu. Di sini luar biasa. Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Pagi ini, mari kita belajar seperti Simon Petrus juga. Kami tidak mampu Tuhan. Kita harus sampai dalam firman yang berkata, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi oleh roh-Mu saja. Petrus pun sama. Kami tidak menghasilkan apa-apa. Ketika engkau tidak menghasilkan apa-apa, sedih boleh, putus asa jangan. Masih ada firman Tuhan yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya bayangkan ikan-ikan. Apakah di dalam roh Tuhan memanggil ikan-ikan untuk masuk ke jala, atau dengan firman Tuhan itu dia menciptakan ikan? Sama-sama mudahnya bagi Tuhan. Bagi kita yang ngambil sederhananya, pokoknya ada ikan di dalam jala, kan gitu. Ya. Kita butuh firman ini loh. Karena sekarang atau yang akan datang, akan banyak dan semakin banyak orang, termasuk orang Kristen, yang bekerja tetapi tidak menghasilkan. Bekerja tetapi hasilnya semakin berkurang. Kerjanya semakin bertambah tetapi hasilnya semakin berkurang. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Kita butuh pewahyuan firman Tuhan. Saya katakan pewahyuan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar firman dan mengerti, tetapi membuat firman itu hidup dan berbicara langsung kepada kita. Itu pewahyuan. Kalau sudah kau mendapatkan pewahyuan, Anda tidak perlu takut lagi dengan apapun juga yang terjadi di sekeliling Anda. Karena firman pewahyuan itu akan menguasai keadaan itu, akan menaklukkan keadaan itu bagimu. Pikirkan ini, sudahkah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Bukan hanya sekedar firman yang bagus untuk didengar, tetapi firman yang hidup karena perenungan hati kita.
Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Kami sudah mengeluarkan tenaga, semua keahlian kami, pengetahuan kami. Gagal guru, tidak menghasilkan. Tapi karena Engkau berfirman, kami akan melakukannya. Karena Engkau berfirman, kami akan melakukannya. Tidak cukup dengan mendeklarasikan seperti itu. Karena Engkau berfirman, kami percaya, kami akan. Ya kan? Sekarang kan musimnya gereja-gereja deklarasi. Saya katakan muluk-muluk. Terjadi atau enggak? Bahkan deklarasinya tidak ada ayatnya, tidak ada ayat firmannya. Aku sukses, aku berhasil, aku percaya, aku diperluas. Seharusnya kalau memang mau seperti itu kan ayatnya disebutkan. Tetapi lihat di sini. Setelah ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah Simon dan temannya atau saudaranya Andreas menebarkan jala, mereka baru menangkap ikan. Bukan waktu mengucapkan firman. Sekarang orang Kristen kan kebanyakan hanya mengucapkan firman tapi tidak melakukan firman. Aku percaya kalau aku menabur, aku pasti akan menuai. Tidak cukup. Setelah itu engkau harus menabur. Baru engkau akan nuai. Aku percaya perpuluhan ini akan membuka tingkap-tingkap surga. Tidak cukup hanya deklarasi seperti itu. Banyak orang sekarang kan menentang perpuluhan kan. Karena mereka tidak melakukan perpuluhan, mereka tidak tahu kuasa dari perpuluhan. Apa yang akan terjadi setelah memberi perpuluhan. Banyak orang menentang bahasa roh dan mengatakan bahasa roh dari setan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berbahasa roh. Coba mereka berbahasa roh dan mereka tahu, oh kok setelah berbahasa roh aku ini semakin haus akan firman Tuhan. Kok aku selalu ingin beribadah. Loh, ketika mereka berbahasa roh, mereka tahu hasilnya. Mereka pasti mengatakan bahasa roh pasti dari Tuhan. Buktinya aku semakin dekat dengan Tuhan. Ini tidak pernah berbahasa roh sudah mengatakan bahasa roh dari setan. Loh bagaimana mungkin? Kita sedang mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak punya pengalaman dengan apa yang dikhotbahkan. Kita sedang mempunyai pengkhotbah-pengkhotbah yang hatinya penuh kepahitan dan iri hati kepada orang-orang yang berhasil. Sidang jemaah. Kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Belajar, renungkan sungguh-sungguh. Kerjakan dan ketika engkau mengerjakannya, engkau akan melihat hasilnya. Dan engkau akan berkata, sungguh ini adalah engkau Tuhan. Sungguh engkau benar. Saya tidak akan pernah tergoyahkan dengan pendapat-pendapat dari pendeta-pendeta yang sedang ngetren. Perpuluhan tidak perlulah, ya bahasa roh dari setan lah, ya. Cerai kawin lagi nanti dapat kesempatan kedua dari Tuhan lah, siapa tahu menjadi semakin baik. Saya tidak percaya walaupun itu disampaikan oleh pendeta-pendeta yang terkenal, jauh lebih terkenal daripada saya. Patokan saya firman dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang tidak pernah berubah. Berapa generasi yang sudah mendapatkan berkat dari bahasa roh. Kenapa sekarang masih mau ditentang?
berapa generasi yang mendapatkan berkat dari memberi perpuluhan, berapa kesaksian yang sudah disampaikan gara-gara memberi perpuluhan. Jujur, saya anak seorang gembala. Saya beritahukan, papi tidak pernah memberi perpuluhan. Dan mungkin ada beberapa jemaat di sini yang pernah dipinjemi uang oleh papi. Dan papi tidak sanggup membayarnya. Mami harus menjual segala sesuatunya untuk melunasi. Bertahun-tahun seperti itu. Dengan gereja yang sama, dengan jemaat yang sama. Saya menjadi pendeta di tempat yang sama. Saya memberi perpuluhan. Dan saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah meminjam uang kepada jemaat. Memberi jemaat, beberapa jemaat uang, iya. Kenapa? Kuncinya perpuluhan. Bagaimana mungkin saya bisa berkata kepada orang yang tidak pernah memberi perpuluhan, yang tidak pernah mencoba perpuluhan, menguji Tuhan melalui perpuluhan, dan berkata perpuluhan tidak berlaku. Lakukan dulu, baru engkau akan tahu. Pegang dulu uang yang asli, baru engkau akan bisa bedakan uang yang asli dan uang yang palsu. Kalau engkau tidak pernah memegang uang asli, mau berapa ribu uang palsu yang engkau pelajari, engkau tetap tidak akan bisa membedakan antara uang asli dan uang palsu. Kekristenan bukan berteori. Anda akan tahu kebenarannya setelah Anda melakukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkhotbah-pengkhotbah. Bukan hanya yang pandai, yang mempunyai titel. Tetapi yang sudah melakukan firman. Dari sanalah mereka akan mengajar dengan benar. Lanjutkan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Tadi malam yang seharusnya banyak ikan. Tanpa Tuhan, ternyata tidak ada ikan. Di tengah siang, tengah hari. Yang seharusnya tidak ada ikan. Sekarang banyak ikan. Bahkan tidak tertampung. Ya. Jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Belum ada jemaat loh di tempat ini yang minta bantuan ke saya karena rekeningnya sudah tidak nampung. Belum ada. Yang saya mau katakan, lihat di sini cara menangani berkat Tuhan. Bukan diambil sendiri semua. Pak, iya itu kan karena sudah tidak nampung lagi. Ya. Kalau hati Simon jahat, sudah dia akan bawa seberapa dia bisa, tapi dia tidak akan memberitahu sahabatnya, orang-orang untuk mengambil juga. Kok enak kaya semua, kan gitu. Mungkin Anda berkata, tidak mungkin lah Pak Yusa ada orang yang hatinya jahat seperti itu. Loh, kok bisa? Ya. Lihat di sini. Cara menangani berkat Tuhan yang limpah. Simon mengajaknya dan berbagi dengan temannya. Kau mengatakan hidup berkelimpahan. Pertanyaannya, apa yang kau bagi? Karena kelimpahan bukan bicara rekening yang semakin banyak. Kelimpahan adalah
ada sesuatu yang engkau keluarkan dari rekeningmu, dari tabunganmu, engkau sudah cukup, masih ada lebih dan itu diberikan kepada orang lain. Itu baru limpah. Anda punya 5 triliun pun kalau Anda masih kurang, berarti Anda kekurangan. Anda punya 100 juta tetapi engkau sudah merasa, aduh untuk apa lagi ini ya. Dan Anda berikan ke orang lain. Sebagian Anda berikan kepada orang lain, Anda hidup dalam kelimpahan. Perahu Simon, jala Simon sudah tidak mampu menampung lagi. Ditambahkan lagi sudah tidak mampu. Dan dia bagikan itu kepada teman-temannya. Cara menangani berkat Tuhan supaya kita tidak menjadi mata duitan, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Bagikan. Teman saya pensiunan dari sebuah bank, pimpinan bank berkata, ketika dia pensiun dia dapat uang yang lumayan banyak kan. Pimpinan bank pensiun. Dan dia berkata pada saya, Pak Yusak, ternyata uang yang di tangan saya itu baru uang. Yang di rekening itu hanya sejumlah angka. Anda ngerti maksudnya? Itu hanya sejumlah angka, tidak dipakai. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang ada di tangan kita itu baru uang. Aneh ya, orang nabung terus. Untuk apa pertanyaannya? Untuk anak cucu, yakin anak cucunya bisa mengelola? Ataukah hanya akan menjadi bibit perpecahan dari anak cucu kita? Saya sudah melihat banyak orang, beberapa orang yang konseling kepada saya. Bertengkar, pecah, tidak mau ketemu lagi antar saudara gara-gara warisan. Loh itu sudah dibagi loh sama orang tuanya. Tetap aja rebutan. Sudah dibagi. Cara menangani berkat yang salah. Simon menangani berkat Tuhan dengan benar. Sudah tidak cukup lagi untukku. Aku sudah cukup. Teman-temannya yang dipanggil. Hei, ini loh berkat ini loh. Ya. Itu sebenarnya. Belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi. Jangan takut untuk memberi. Anda tidak akan pernah kekurangan. Bahkan seorang biksu, ini bukan Kristen ya. Seorang biksu aja. Bagi mereka menyembah Tuhan juga. Tapi bagi kita kan mereka tidak menyembah Tuhan. Bagi kita kan menurut ajaran ini. Itu pun mereka bisa berani berkata, saya tidak pernah menemukan orang yang suka berbagi itu menjadi miskin. Tidak pernah. Apalagi kita yang menyembah Tuhan yang hidup. Pencipta segala-galanya. Kenapa kau takut? Saya mempunyai pembantu, sekarang sudah berhenti karena sudah tua tapi masih ingin kawin lagi. Ya sudah kawin. Kesepakatan sehari 50.000. Tapi istri saya tidak pernah 3. Sudahlah tambahin 5.000. Oh ya sudah tambahin. Setiap hari Senin saya kasih uang juga 30.000, 50.000. Setiap hari Jumat saya kasih 10.000, 20.000. Dan itu bukan sebulan sekali.
Itu setiap, saya katakan setiap. Apa susahnya memberi tips yang membuat orang tertawa? Apa susahnya? Belajar memberi. Bahkan bagi bos-bos saya mau katakan, jangan sampai menunda gaji karyawanmu. Bagi kita tertunda sehari setengah bulan masih tidak apa-apa mungkin. Tapi bagi mereka yang tidak punya tabungan tertunda sehari, ngutang mereka. Ayo belajar berbagi. Meresponi berkat Tuhan dengan benar. Menangani berkat Tuhan dengan benar. Yaitu suka berbagi. Apa susahnya berbagi? Anda boleh periksa dompet saya, Anda akan menemukan uang bukan hanya 100-an ribu atau 10-an ribu. Saya selalu punya paket lengkap. Ada 100 ribu, 50 ribu, ya kan? 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Kenapa? Saya melihat kalau saya jalan, saya bisa berhenti dan saya lihat orang-orang dan saya akan beri. Tergantung apakah mau 50 ribu atau 100 ribu atau 20 ribu atau sekedar 10 ribu. Tetapi intinya saya selalu mempersiapkan uang di dompet. Saya tidak berbicara puluhan juta. Karena memang kemampuan saya masih segitu, tetapi yang saya tahu dengan pasti harus ada yang keluar dari saya diberikan supaya saya pantas disebut berkelimpahan. Kalau tidak pernah ngasih kan tidak boleh berkata aku hidup berkelimpahan kan. Tidak ada yang keluar kok, tidak ada yang limpah. Namanya limpah kan lebih. Ya. Belajar dong memberi. Tidak usah nunggu waktu bakti sosial. Saya paling tidak suka. Bakti sosial. Kemudian difoto, diupload. Anda tidak dapat berkat, tidak dapat upah dari Tuhan. Upahmu itu adalah ketika engkau lihat itu loh hasil. Ya. Engkau tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Engkau sudah dapat pujian. Ya. Ayo mengertilah kebenaran ini karena ini sangat penting di akhir zaman ini. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya tekankan kalau menangani hamba Tuhan jangan tamak. Seringkali banyak orang Kristen mati karena tenggelam dalam berkat. Kau datang ke gereja, lagi rame Mau saya doakan supaya sepi lagi. Kan seharusnya gitu kan jawaban saya kan. Berhubung hidup di Indonesia saya hanya senyum, tidak saya jawab. Coba saya jawab lagi, mau saya doakan supaya sepi lagi. Anda sedang mati dalam berkat ketika engkau diberkati dan kau meninggalkan Tuhan. Dengan alasan apapun. Lihat di sini, berkatnya semakin besar berkat itu. Kalau engkau tidak bisa menangani dengan benar, engkau mati dalam berkat itu. Perahu itu hampir tenggelam dikatakan. Berarti kan hampir tenggelam, mereka baru berhenti. Jangan sampai tenggelam. Ketika kau diberkati, kau harus berhati-hati. Ini aku sedang semakin dekat dengan Tuhan atau mulai menjauh? Anda sedang tenggelam atau enggak? Kan gitu. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir penuh. Hingga hampir penuh. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Sebab
ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bahwa setiap berkat dari Tuhan seharusnya mencelikkan mata rohani kita. Siapa Tuhan, siapa kita. Seharusnya setiap berkat Tuhan yang kita terima mencelikkan mata rohani kita sehingga kita bisa melihat, menyadari, mengetahui siapa Tuhan, siapa kita. Bahwa sebenarnya kita tidak layak diberkati Tuhan karena Petrus katakan, aku orang berdosa. Masa lagi berdosa seperti ini, engkau berkati begitu limpahnya. Loh, Yesus belum mati loh bagi mereka. Mereka orang berdosa. Dan Petrus sadar, aku tidak layak terima berkat ini. Tuhan, pergilah dariku, aku orang berdosa. Tetapi di sisi lain, bukankah kita melihat kebesaran Tuhan, kasih karunia yang luar biasa. Ketika Petrus masih berdosa saja, dia diberkati. Apalagi setelah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Lalu kenapa kita takut tidak diberkati oleh Tuhan? Petrus yang masih berdosa saja diberkati limpah. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan berkati kita juga yang sudah ditebus, diampuni dosanya. Nah, dari sini kita melihat bahwa bukankah sukar untuk percaya kepada Tuhan? Ya. Petrus yang berdosa diberkati Tuhan limpah. Apalagi kita yang sudah diampuni, ditebus oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati. Nah, saya katakan dengan dua pengertian yang saya sebutkan ini, itu pun masih sukar untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan, bahkan percaya kepada Tuhan butuh anugerah dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sangat-sangat kita harus perhatikan ini. Betapa besarnya berkat Tuhan dan Petrus merasa tidak layak. Ayat yang selanjutnya, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Hidup dengan Tuhan, berkat dari Tuhan, itu akan selalu meningkat. Yesus katakan jangan takut Simon. Loh, Simon sudah diberkati sekarang. Jangan takut. Aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan kepada penjala manusia. Bukan ini berbicara peningkatan. Satu, ini berbicara peningkatan. Kedua, ini berbicara ada yang lebih penting. Daripada menangkap ikan, lebih baik menangkap manusia, menjala manusia. Ada hal yang lebih penting. Saya mau tekankan kembali. Ketika engkau diberkati Tuhan, ingat, itu bukan yang terpenting. Masih ada yang lebih penting yang Tuhan siapkan. Jangan berhenti hanya setelah engkau diberkati. Tetapi engkau harus jadikan itu persiapan untuk masuk kepada hal yang lebih penting lagi. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ini hal yang lebih penting daripada menjala ikan. Dan kalau kita sudah diberkati sekarang oleh Tuhan, sadari
persiapkan diri kita untuk masuk kepada hal yang lebih penting yang Tuhan sudah persiapkan. Sesudah menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hanya ketika Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes melihat siapa Tuhan yang sebenarnya, yang mampu mencukupi segala sesuatu yang mereka perlukan. Mereka mau meninggalkan segala-galanya dan mengikut Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Hanya ketika Paulus melihat Tuhan Yesus, baru dia menanggalkan semuanya dan menganggap semua yang dulu berharga itu adalah sampah. Karena ternyata kekayaan, kemuliaan, status, kedudukan, bayangkan nilainya hanya senilai sampah dibandingkan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini saya mau tekankan kembali. Tidak semua orang Kristen punya kesadaran dan pengalaman seperti ini. Menyadari bahwa nilai Tuhan Yesus jauh lebih mulia bandingkan kekayaan, kedudukan, dan sebagainya di muka bumi. Sehingga Paulus bahkan katakan nilainya hanya senilai sampah dibandingkan kemuliaan Kristus. Petrus berani meninggalkan semuanya. Bukankah ini bahkan berbicara Petrus meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan ikan-ikannya berkat Tuhan dan mengikut Yesus. Oh, biarlah ini menjadi pewahyuan bagi kita semua. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Akhir zaman dan waktu kita sudah sangat dekat. Jangan menggenggam terlalu erat. Biarlah kita menjadi orang yang mudah untuk melepaskan demi mendapatkan Yesus. Persiapkan hati kita oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan menerima perjamuan kudus yang akan meneguhkan iman kita. Jangan takut. Tetap layani Tuhan walaupun kau lelah dan tidak menghasilkan sementara ini. Jangan kecewa pada Tuhan. Nurut aja. Tanggalkan semua keahlianmu, kemampuanmu. Andalkan firman Tuhan. Dan engkau akan melihat berkat demi berkat. Engkau tidak bisa menampungnya, engkau harus berbagi. Tetapi lebih daripada itu engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ternyata jauh melebihi berkat yang sudah diterima. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, karena Abraham hidup dengan iman. Abraham, aku bukan memberi upah kepadamu, tetapi akulah, kata Tuhan. Aku adalah upahmu. Wow, itu sangat luar biasa.